Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Ada Si Ahmad. Ayo datang diskusi bersama Kastrat. Perkenalkan, saya Rifat Akila Berlian sebagai moderator dalam podcast kali ini. Dalam podcast kali ini, kami mengundang salah satu mahasiswa yang luar biasa yang berhasil lolos beasiswa Jarum, yang dimana kita ketahui bersama bahwa beasiswa Jarum ini sulit untuk didapatkan. Halo Karian. Halo. Izin membacakan CV-nya Kak. Riwayat pendidikan dari SMA Negeri 1 Tempilang, lulusan tahun 2021 dan sekarang sedang menempuh S1 jurusan Kimia di Universitas Bangka Belitung. Prestasi: Bujang Berbakat Bangka Barat pada tahun 2021, Bujang Berbakat Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, peraih penandaan PMW Universitas Bangka Belitung tahun 2022. Peraih penandaan PKMK Kemendikbud-Ristek tahun 2022, peraih penandaan P2MW Kemendikbud-Ristek tahun 2022, finalis KMI Award Kemendikbud-Ristek tahun 2022, juara 3 Wilma Pres tingkat Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung tahun 2023, peraih pendanaan PMW Universitas Bangka Belitung tahun 2023, peraih PKMK Kemendikbud-Ristek tahun 2023, peraih PKM RE Kemendikbud-Ristek tahun 2023, peraih penandaan P2MW Kemendikbud-Ristek tahun 2022, dan peraih Jarum Beasiswa Plus angkatan 39 tahun 2023. Riwayat organisasi: Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2021 hingga sekarang, Ikatan Bujang Dayang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2021 hingga sekarang, Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Bangka Belitung dari tahun 2022 hingga sekarang, dan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia Wilayah 1 dari tahun 2023 hingga sekarang. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, menurut teman-teman, seberapa penting sih beasiswa itu? Yang pasti penting banget dong ya, karena beasiswa itu memberikan akses pendidikan bagi yang kurang mampu, mengurangi beban finansial, mendorong prestasi akademik, membangun jaringan sosial, dan dianggap sebagai investasi dalam bidang pendidikan dan kemajuan negara. Boleh tahu nih Kak, pengalaman Kakak dalam meraih beasiswa? Oke. Mungkin saya bisa jelasin dari saya mulai kenapa ngambil Jarum ya. Jadi sebenarnya Jarum itu saya udah ngelirik itu udah dari tahun zaman saya SMP. Dari zaman sekecil itu ngelihat iklan Jarum yang tentang Jarum Beasiswa Plus di TV gitu. Mengandai-andai kayak wah hebat-hebat nih mahasiswa bisa dapat beasiswa Jarum. Seandainya nanti di masa depan saya bisa, ternyata wah keren banget. Dan akhirnya angan-angan itu bukan hanya sekedar angan-anganan tapi udah memang jadi realita. Jadi emang sebenarnya saya ngejar beasiswa itu nggak hanya Jarum. Dari SMA saya udah mulai proses saya untuk mempersiapkan diri, mulai dari akademik, prestasi dan lain sebagainya. Karena memang di Jarum sendiri itu prestasi kita ambil dari SMA hingga mahasiswa. Terutama nanti pendaftaran itu kan di semester 4. Jadi prestasi apapun, akademik maupun non-akademik sejak kita SMA dan semester 4 itu akan ditulis semua di riwayat pendaftaran itu sendiri. Jadi ya emang kita harus konsen untuk persiapan, prepare. Jadi bukan berarti kita untuk nyari beasiswa baru hamin seminggu baru mau siap-siap, nggak, saya rasa nggak bisa. Jadi memang harus jauh-jauh hari persiapannya, karena kita nggak bisa memastikan, karena juga lihat kuota, lihat persaingannya gimana, apakah memang beasiswa itu bisa didapatkan dengan cukup mudah atau enggak. Karena kita tahu bahwa enggak sedikit orang yang nyari beasiswa dan prestasi-prestasi mereka juga luar biasa sekali. Dari cerita Kakak tadi nih, apa yang menjadi momen paling berkesan atau paling menginspirasi bagi Kakak? Momen paling berkesan untuk saya adalah proses saya selama daftar Jarum sih. Karena memang rentang waktunya cukup lama ya, dari mulai kita pemberkasan, administrasi, kemudian lolos ke tahap selanjutnya itu di tes tertulis, dan terakhir di wawancara. Nah, yang paling berkesan menurut saya adalah wawancara. Karena apa? Karena saya hampir 1 jam lebih diwawancara, dikulik
tentang pribadi saya, tentang prestasi-prestasi saya, bahkan argumentasi saya terhadap sesuatu hal. Jadi menurut saya memang kalau kita memang nggak bisa prepare dari awal-awal itu, saya rasa mungkin bakal sedikit terganggu ketika kita proses gitu. Tapi kalau memang kita udah bisa belajar nih mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri, apa yang pengen kita targetkan ke depannya, saya rasa itu bisa sedikit lebih membantu. Kemudian juga yang nggak kalah penting, kita juga perlu sharing sesama misalnya senior atau kakak tingkat yang memang udah pernah dapat sebelumnya atau yang memang punya pengalaman lain di beasiswa-beasiswa lain gitu. Jadi kita punya masukan-masukan sendiri selain kita memang mempersiapkan itu sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak tips and trick yang Kakak gunakan dalam meraih beasiswa itu? Nah, mungkin dari Jarum sendiri dia ada 3 proses penyeleksian, dimulai dari administrasi, kemudian tes tertulis dan juga terakhir itu wawancara. Nah, untuk di persiapan administrasi, teman-teman saya harap sih detail dalam mempersiapkan apa-apa yang diminta, karena administrasi itu jadi poin pertama yang dilihat dari panitia penyeleksi. Kalau memang dari administrasi pun kita tidak bisa lengkapi, nggak mungkin kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, karena dia mempersiapkan dulu apa yang bisa dipersiapkan di administrasi, mulai dari formulir pendaftarannya, surat keterangan tidak menerima beasiswa, karena memang Jarum tuh dia nggak mau nerima mahasiswa yang udah pernah dapat beasiswa, khususnya di rentang waktu September, misal untuk tahun ini ya, September tahun 2024 sampai Agustus 2025. Jadi dia nggak nerima mahasiswa yang dapat beasiswa itu. Tapi kalau sebelum dari bulan itu, teman-teman bisa boleh dapat beasiswa lain. Termasuk saya sendiri kan kemarin, saya sempat dapat silent poll sebelum saya dapat Jarum. Tapi setelah saya dapat Jarum, silent poll saya dilepas gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah mana yang mungkin lebih baik untuk teman-teman. Nah, kemudian di tes tertulis itu sebenarnya yang harus dipersiapkan kurang lebih hampir sama ketika teman-teman mempersiapkan ujian UTBK untuk masuk kampus, karena memang soal-soal tipe soalnya seperti aritmetika sosial, numerasi, literasi, dan juga psikotes biasa yang memang sering digunakan saat kita tes-tes tertulis secara online maupun offline gitu. Nah, terakhir itu wawancara. Nah, jadi wawancara itu sebelum teman-teman wawancara, pastiin memang teman-teman melatih public speaking teman-teman, karena notabene kita nggak daftar Jarum aja, maksudnya nggak hanya daftar beasiswa, public speaking itu penting, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun saya rasa public speaking itu jadi nomor 1 yang harus kita pelajari, karena itu merupakan skill dasar yang bagi sebagian orang penting dan harus dipelajari gitu. Karena di interview terakhir itu teman-teman bakal ditanya kenapa kuliah di sini, kenapa ngambil jurusan ini, apa alasannya, pendidikan dan segala macam. Kemudian tanggapan teman-teman terkait misalnya isu-isu yang ada di lingkungan sekitar yang lagi hot fix gitu misalnya. Termasuk saat itu saya pernah ditanya, kamu aktif bermedia sosial? Iya. Kira-kira apa sih permasalahan yang lagi sering dibicarakan sekarang? Nah, dari permasalahan itu, kalau kita nggak terlatih untuk public speaking yang baik dan penalaran yang cukup, akan cukup kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena yang namanya wawancara pasti tegang dong. Ya, jadi banget, Kak. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah ternyata ada soal tentang kepribadian kita sendiri. Ya. Saya sendiri kan di jurusan kimia gitu, yang rata-rata untuk di UBB cowoknya hanya sedikit. Jadi tanya gimana cara kamu bersosialisasi dengan teman-temanmu yang kebanyakannya perempuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin tips dari saya sih, teman-teman prepare-nya lebih dari awal. Jadi jangan nunggu hamin seminggu sebelum pengumpulan terakhir berkas baru persiapan, enggak. Tapi kayak saya kemarin itu sekitar hamin sebulan, walaupun saya ngirimnya hamin seminggu. Jadi hamin sebulan itu udah mulai mempersiapkan administrasi, mulai dari sertifikat, lomba, penghargaan dan lain sebagainya, dan administrasi yang dibutuhkan untuk pelengkapan administrasi. Kemudian untuk di tes tulis itu seenggaknya belajar lah, jangan sampai pas hamin 1 mau tes baru mau belajar buka buku, itu udah telat banget. Dan interview ya itu tadi, latih public speaking dari sekarang, mulai minimal berbicara sendiri di depan kaca dan lain sebagainya, atau dibantu teman gitu. Mungkin kurang lebih itu sih yang tips and trick yang bisa saya kasih gitu. Nah, itu teman-teman, tips and trick buat lolos beasiswa. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau udah lulus beasiswa nih Kak, ada gak sih Kak tantangan yang Kakak terima sebagai penerima beasiswa? Oke. Mungkin yang sedikit membedakan Jarum beasiswa plus dengan beasiswa lainnya adalah ada
pelatihan soft skill di sini. Jadi ada 6 program yang ditawarkan dari Jarum Foundation untuk penerima Jarum Beasiswa Plus. Itu ada leadership development, character building, essay competition, international exposure, community empowerment, dan nation building. Jadi kita nggak hanya nerima uang saku per bulan selama 1 tahun 1 juta sebulan, tapi kita juga dikasih ternyata pelajaran tentang soft skill, pendidikan karakter yang menunjang untuk kebutuhan kita ke depannya. Mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa sih Jarum hanya menerima mahasiswa semester 4 saja gitu? Nggak semua semester dibuka. Karena memang di semester-semester tengah itu mulai mahasiswa itu mulai kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena udah mau semester akhir dia bingung. Nanti mau ngapain? Habis setelah lulus kuliah ini mau ngapain? Jadi di Jarum kita dipersiapkan untuk merancang, membuat visi kedepannya kita pengen seperti apa gitu. Setelah lulus ini pengen plan-plannya apa gitu. Jadi kita dilatih di situ. Jadi memang tantangan terbesarnya bagi saya mungkin di karakter building gitu. Teman-teman memang dilatih karakternya gitu. Dari teman-teman yang mungkin tadinya nggak bisa bangun pagi, nggak bisa olahraga. Jadi di karakter building tuh kok teman-teman lolos nih Nisa tahun ini ya, amin ya dari UBB. Amin. Cobain aja experience-nya yang luar biasa untuk di character building. Kemudian di leadership development juga kita banyak pelatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa gitu. Jadi nggak hanya kita dikasih uang begitu saja, tapi kita juga dibentuk di situ, diberi bekal lagi untuk kedepannya. Jadi kita nggak cuma dapat uang saku, tapi juga dapat ilmu yang luar biasa yang mungkin nggak bisa didapetin dari beasiswa-beasiswa lainnya. Nah itu tadi teman-teman, seperti yang diomongin tadi, kalau menerima beasiswa Jarum itu nggak cuman terima uang saku aja, tapi ada banyak tantangan-tantangan lain yang dapat kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan potensi kita sendiri. Nah Kak, ada gak Kak pesan buat atau motivasi buat teman-teman yang sedang berjuang meraih beasiswa saat ini? Mungkin pesan dari saya, silakan cari relasi seluas-luasnya, cari tahu kakak tingkatnya atau teman-temannya mungkin dapat beasiswa lainnya, apa sih cara-cara mereka untuk bisa mendapatkannya. Nah dari cara-cara itu mungkin bisa digabungkan, karena mungkin saya rasa setiap orang itu punya cara sendiri untuk mendapatkan sesuatu, termasuk mungkin saya dan kamu juga mungkin berbeda gitu ya. Nah jadi dari pengalaman orang, jadikan itu satu pembelajaran untuk kita, motivasinya. Karena kalau menurut saya sendiri, orang itu bisa karena dia terbiasa untuk melakukannya. Karena kita nggak pernah bisa mencoba memulai sesuatu itu walaupun dia kecil, saya rasa nggak bakal bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memuaskan. Jadi mulai dari sekarang persiapkan diri teman-teman, biasakan untuk melakukan sesuatu yang di luar comfort zone kita, karena kita nggak tahu jalan apa yang kita ambil sekarang itu menentukan kedepannya seperti apa. Gitu. Nah, selesai sudah podcast kita kali ini, yaitu Ada Si Amat, Ayo Datang Diskusi Bersama Kastrat. Yang kali ini kami membahas tentang beasiswa, yang dimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa di masa kuliah ini. Saya Rifat Akila Berlian mengucapkan terima kasih kepada Kak Rian karena telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kami di podcast kali ini. Nah, teman-teman, pesan-pesan dari Kak Rian tadi jangan lupa untuk diingat. Kalau lupa bolehlah tonton sekali lagi. Sekian dari kami, saya Rifat Akila Berlian selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa, bye.